Baik, Bapak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dinihi wa kafa bil syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabi ba'da ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman. Kita sembari menunggu yang lain, kita mulai saja ya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba untuk share screen. Oke ya, UMKM di era revolusi industri 4.0. Apa sih ini? Ya, revolusi 4.0 ini ya. UMKM di era 4.0, ya, lalu bagaimana revolusi? Nah, revolusi 4.0 itu adalah munculan superkomputer ya, adanya internet ya. Kita dapat terhubung dengan belahan negara lain ya dalam waktu yang singkat ya, dalam waktu yang sangat cepat ya, kita dapat berkomunikasi ya. Contohnya seperti sekarang ini ya, dengan adanya media internet ini ya, kita dapat berkomunikasi walaupun saya ada di mana, teman-teman ada di mana ya. Nah, kita bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, cloud computing, sistem big data, rekayasa genetika, dan perkembangan neurobioteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak. Ya. Oh ya teman-teman, mohon maaf, ini kelas yang pagi kan ya? Saya takut salah share nih. Halo? Iya, halo Pak. Ini Regular kelas sore, Pak. Astagfirullah, Sore, kan Pak. saya salah. Oh iya, ini nggak apa-apa deh, saya gabung aja. Maaf, ini saya kira yang kelas pagi nggak apa-apa deh. Saya gabung aja ya. Duh kan. Oke, ntar ya. Ya Allah, saya salah nge-share nih. Bentar kan. Ini kalau yang ini mana ya, manajemen ya. Aduh, saya salah nge-share teman-teman. Aduh, bentar ya. Bentar ya, teman-teman ya. Aduh. Pantesannya kok ada Hasna Zakiyah, saya sadari pas ada Hasna Zakiyah ya. Mohon maaf ya. Tapi nggak apa-apa kok teman-teman. Ikut gabung aja ya, karena apa nih, yang kemarin kelas sore saya nggak sempet ini ya. Mana ya? Ini kali kelas pagi ya. Kok saya jadi salah-salah gini ya? Dela bukan ya? Oh ini nih, ya Allah. Oh iya benar. Ya Allah. Itu ya teman-teman ya. Nah, kan ya Allah. Nah nih dia nih ya. Halo, assalamualaikum. Yang kelas reguler pagi sudah ada yang gabung kah? Ataukah masih yang kelas reguler sore saja? Ini pagi. Oh, udah gabung, udah ada yang gabung yang kelas pagi. Sudah, Pak. Oke, ya mohon maaf tadi jadi saya salah nge-share ke grup sore, tapi nggak apa-apa, yang kelas sore tetap gabung ya, karena kemarin saya juga jadi kemarin Sabtu itu saya ke Inais ya. Terus udah gitu saya lupa ngasih tahu kalau pergiannya offline ya. Nah, terlebih lagi di sana sinyalnya bermasalah ya. Jadi untuk pengganti yang kelas Sabtu kemarin, kita gabung aja ya dengan yang reguler pagi ya. Iya, Pak. Ini juga semua. Oke, Bismillah ya. Di mana ya? Oh ini dia nih ya.
Nah, revolusi industri 4.0 ya tentang UMKM di masa revolusi industri 4.0. Nah, apa sih revolusi industri yang ditandai dengan kemunculan superkomputer ya seperti sekarang internet ya, adanya robot pintar ya, smartphone, kendaraan tanpa pengemudi automobil ya, adanya cloud computing ya, adanya penyimpanan dengan berbasis cloud ya, sistem big data, rekayasa genetika dan perkembangan neuroteknologi ya memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak ya. Nah, sekarang itu kita benar-benar zaman menggunakan otak gitu ya. Jadi dengan satu orang itu dia bisa bahasanya itu membasmi ribuan orang gitu ya. Nah, itulah namanya kecerdasan ya, kecerdasan tapi ya tanpa diimbangi dengan kemanusiaan ya. Satu orang itu bisa membasmi jutaan orang gitu kan, kecerdasan tapi tanpa diimbangi oleh kemanusiaan. Nah, tahap-tahap revolusi industri ya, penemuan mesin uap ya di tahun 1800 ya sampai tahun 1900 adanya listrik, ya, tahun 2000 inovasi teknologi informasi ya, lalu revolusi industri 4.0 ya sekarang ini ya. Nah, karakter utamanya ya kehadiran disruption teknologi. Disruption itu adanya kalau dikatakan tuh penyerapan ya, penyerapan artinya terserap itu jadi lebih sedikit gitu, tapi dia bobotnya lebih banyak gitu ya, lebih ringan ya. Contoh misalkan sekarang ini ada flash disk, ada smartphone, ada tablet, ya, ada komputer ya, yang mana itu bisa menampung jutaan bahkan miliaran data ya. Kalau dulu mungkin perpustakaan ya itu identik ya mungkin sampai sekarang ya identik dengan tempat yang sangat luas dengan berbagai macam jutaan buku gitu kan. Tapi ini ternyata sekarang sudah ada perpustakaan digital ya. Yang mungkin ruangannya cuma satu komputer aja. Tapi isinya bisa menyamai dengan perpustakaan yang tadi itu ya. Nah, bisa menyamai dengan perpustakaan yang jutaan bukunya ya. Lalu juga adanya perubahan ukuran perusahaan. Itu perusahaan itu identik dengan gedung yang besar ya dengan fasilitas yang luar biasa komplit ya. Tapi ke depannya adanya virtual office ya. Adanya kantor-kantor yang virtual. Jadi kantor itu hanya sebagai perwakilan saja. Jadi isinya cuma satu orang dan satu komputer. Jadi hanya sebagai tempat korespondensi saja ya. Nah, itu ya. Jadi adanya perubahan-perubahan itu ya. Jadi satu gedung yang tadinya satu gedung itu dia satu perusahaan ya. Nah, ini ke depannya satu gedung itu bisa berbagai macam perusahaan ya. Nah, lalu fokus utamanya lagi revolusi industri 4.0 dalam UMKM ini yaitu adanya shorten time to market. Ada waktu yang pendek untuk mengakses ke pasar ya. Nah, mungkin kita sudah lihat sekarang adanya e-commerce ya. Jadi kita ketika mau ke market ya mengakses pasar itu kita tidak lagi harus jalan panas-panasan ya kalau misalnya jalan kaki atau mungkin harus menempuh perjalanan yang jauh ya. Tapi sekarang kita hanya dengan membuka handphone kita ya, alat komunikasi kita bisa lihat e-commerce-nya. Nah, dari situlah kita akan bisa mengakses ke pasar. Increase flexibility. Ada kecepatan produksi ya yang lebih terindividualisasi ya. Ada pasar yang volatile, pasar yang begitu cepat ya, serta produktivitas yang tinggi. Nah, lalu boost in efisiensi ya. Nah, efisiensi energi dan sumber daya yang menjadi faktor kompetisi yang kritikal ya. Nah, jadinya sangat efisien ya. Efisien itu identik dengan pemakaian bahan bakar ya. Jadi dulu itu mungkin ketika kita ke pasar misalkan nih ada 1 juta orang ya. 1 juta orang ini kan pasti butuh ke pasar. Yang pastinya harus ada kendaraan yang bisa menampung 1 juta orang ini kan. Nah, tapi sekarang ya ternyata 1 juta orang ini bisa diwakili oleh 1 orang.
Ya, yaitu dengan apa? Dengan kurir, ya. Nah, kurir dari mana? Dari pasar-pasar e-commerce, ya. Sehingga inefisiensi itu benar-benar bisa menurun, ya, sangat bisa menyusut, ya, dapat menyusutkan inefisiensi, ya. Nah, wajah kegiatan ekonomi dunia sekarang. Nah, ada Bukalapak, ada Tokopedia, ya. Lalu ada apa lagi? Macam-macam, ya. Lazada, ya. Lalu ada sharing ekonomi, ada apa nih namanya kalau dibilang tuh fintech, ya. Ada smart application, ya. Nah, ini ada Apple, ada Android, ya, yang bisa memesan berbagai macam barang, ya. Ada education, ya, Canva, ya. Lalu ada Novo Education, ya, dan apa kalau di Indonesia itu ada Ruang Guru, ya. Nah, ini adalah wajah digital, ya, wajah digital sekarang. Nah, bagaimana dengan UMKM, ya? Nah, adanya virtual world, ya, adanya virtual kantor, ya, adanya kantor-kantor yang mungkin dia hanya isinya cuma satu orang, ya. Yang lainnya di mana? Yang lainnya mungkin ada yang di rumah, tapi dari satu orang yang di rumah itu dia bisa mengakses ribuan data, ya, jutaan data bahkan, ya. Nah, mungkin teman-teman pernah lihat, ya, pernah lihat di medsos, ya, seorang yang dikira nganggur, ya, dikira orang lain itu pengangguran, ternyata dia di rumahnya dia menangani hampir jutaan provider, ya. Nah, itulah zaman sekarang, ya, kelihatannya dia tuh nggak ngapa-ngapain, tapi ternyata dia memegang kunci 10 perusahaan, ya. Pemuda Nah, gondrong, Pak. Nah, kau tahu nih, pemuda gondrong. Tuh, ada yang tahu kan? Nah, revolusi industri 4.0, ya. The rise of new industries yang diakibatkan oleh agent perusahaan baru. Ya, largest global companies. Nah, perusahaan-perusahaan besar, ini dulunya mungkin ya satu gedung itu satu perusahaan, ya. Tapi nantinya satu gedung itu bisa jutaan perusahaan satu gedung. Ya, kenapa? Karena ukuran perusahaan itu mungkin mohon maaf kayak kuburan gitu, ya, 2x3 cukup, ya, cukup 2x3 meter aja gitu loh. Jadi isinya cuma satu orang, ya, buat korespondensi aja di sana, ya. Selebihnya di mana? Ada yang di rumah, ya, di apa namanya di mungkin di garasi mobilnya, ya. Contoh kayak Bill Gates, ya. Bill Gates itu kan kalau nggak salah dari garasi mobilnya, ya. Dia bisa apa namanya menghasilkan banyak penghasilan, ya. Awal-awalnya itu, ya, Bill Gates, ya. Nah, ini ancaman dan peluang, ya. Secara global era industrialisasi ini menghilangkan 1 sampai 1,5 miliar pekerjaan, ya. Tapi di sisi lain, ya, ada peluang-peluang, ya, yang tadinya hilang tapi ada yang baru gitu loh. Contoh misalkan sekarang ini YouTuber, ya, terus apa lagi selebgram, ya. Teman-teman mungkin kalau dulu pengen jadi artis itu susah, ya. Harus ngelamar dulu kerja di sebuah stasiun televisi, ya. Tapi teman-teman sekarang kalau mau jadi artis itu gampang, teman-teman, ya. Teman-teman bikin akun aja di YouTube gitu kan, bikin dia tuh sinetron-sinetronan kan. Apa gitu kan judulnya terserah gitu, ya. Nah, bikin dia tuh film-filman, ya. Nah, masukin dia ke YouTube kan, kalau memang bagus nanti banyak yang nonton, nanti akan terkenal, ya. Contoh seperti apa artis-artis selebgram itu Atta Halilintar, ya. Atta Halilintar tuh kalau nggak salah dia dari YouTube ya terkenalnya, ya. Benar nggak? Atau yang lainnya, ya? Atau memang dia udah terkenal sebelumnya? Benar nggak? Tolong koreksi ya kalau salah, ya. Maaf ya, saya lagi batuk. Nah, terus juga sekolah, ya. Dulu kayaknya kita nggak pernah kebayang, ya, sekolah kayak gini, ya. Kuliah kayak gini nggak pernah kebayang. Kuliah di mana, gurunya di mana, dosennya di mana gitu kan. Tapi sekarang ya bisa, ya, dengan adanya virus pandemi ini, ya, ternyata terjalankan juga itu, ya. Dan bahkan ada yang malah nggak mau balik lagi kayak dulu gitu kan. Ada beberapa di Jakarta, ya, dia malah lebih nyaman dengan online gitu kan, karena
dia merasa lebih hemat gitu kan, terus juga dia lebih ongkosnya ya hemat lah ya, tinggal di rumah aja gitu kan. Nah, terdapat potensi berkurangnya emisi karbon ya. Nah, jadi dunia itu menjadi lebih bersih. Kenapa? Karena tidak banyak kendaraan yang melintas ya. Sehingga karbon itu menjadi turun ya. Nah, revolusi industri 4.0 yang tadinya toko kelontong menjadi Tokopedia gitu kan, menjadi toko online ya. Yang tadinya opang ya, ojek pangkalan menjadi ojek online ya. Nah, ini adalah pergeseran ya. Adanya revolusi 4.0 di Indonesia ini. Lalu bagaimana dengan era society 5.0? Nah, bagaimana nih? Sebuah masyarakat yang berpusat pada manusia yang menyeimbangkan kemajuan ekonomi dan teknologi dengan menyelesaikan masalah melalui sistem yang mengintegrasikan dunia maya dan ruang fisik. Ya, nah jadi ada namanya tuh kaum sosialita ya, kaum sosialita yaitu orang-orang yang aktif di media sosial ya, perkumpulan orang-orang yang aktif di media sosial. Nah, namanya kaum sosialita. Bagaimana UMKM di era digital? Ya, ya. Kenapa? Oh, bocor ya suaranya. Maaf Bapak, maaf. Iya. UMKM di era digital sekarang ya, undang-undang UMKM. Nah, undang-undangnya masih sama ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro dan kecil menengah. Jadi UMKM dalam manajemen berdiri sendiri, modal disediakan sendiri, masalahnya lokal ya. Nah, ini sih udah kemarin ya. Nah, kita pengen lihat bagaimana sih UMKM ini di era digital ini. Nah, usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau jasa ya, ini sama ya. Sama kita mau lihat langsung aja ke pelaksanaannya ya. Nah, peran UMKM juga udah yang kemarin ya. Jumlah pengusaha 58,97 juta tahun 2018, menyumbang devisa ya. Oke lah, nih. Permasalahan UMKM juga udah kemarin ya. Nah, ini nih ya. Nah, pulang bisnis 4.0, ada fintech, cloud hosting, bisnis online, dan on-demand service. On-demand service tau nggak? Ini berdasarkan pada permintaan aja. Misalkan nih, open PO gitu ya. Nah, kalau misalkan nggak ada yang respon, ya udah berarti nggak ada gitu kan. Jadi kayak reseller aja gitu loh ya. Nah, UKM ya. UKM itu adanya leadership entrepreneur, adanya kepemimpinan dalam kewirausahaan ya. Nah, ini sangat penting ya, adanya kepemimpinan dalam kewirausahaan. Seorang pelaku UKM kalau dia tidak memiliki leadership entrepreneur, maka dia akan terombang-ambing ya. Dia akan mudah galau, dia akan mudah sekali terpengaruh berubah-ubah ya usahanya ya. Dulu saya sempat sempat terombang-ambing ya. Karena terdengar rayuan-rayuan keuntungan gitu kan, akhirnya berubah-ubah gitu ya. Tadinya bisnis ini jadi bisnis A misalkan, oh katanya bisnis B itu gede tuh untungnya gitu kan, pindah ke bisnis B gitu. Nah ini sangat tidak bagus ya, karena akan susah mendalami ya. Kalau seorang itu pindah-pindah, jadi pasarnya itu dia susah ya, susah untuk mendalami, terutama dalam bahan baku ya, dia mencari bahan baku. Jadi gini teman-teman ya, yang namanya proses itu panjang ya, nggak bisa dalam waktu singkat ya seorang itu bisa menemukan pasarnya gitu ya. Nah, itu butuh perjalanan yang panjang. Contoh misalkan flash disk ya, dulu saya sempat jualan flash disk. Jadi awalnya saya mengira ya, misalkan ditaruh misalkan di Glodok gitu kan, itu paling murah misalkan ya, sekian nih dengan merek apa gitu ya, harganya sekian. Nah begitu saya bawa ke teman saya, ternyata ya walau alam juga ya, terlepas apakah itu dia jujur atau tidak, tapi saya karena saya yakin sama dia gitu kan, dia bilang gini, wah kalau di saya sih bisa lebih murah dari ini gitu kan.
Terus juga mereknya itu lebih apa namanya? Ada yang lebih terpercaya gitu kan. Misalkan taruhlah flash disk merek Kingston atau merek apa namanya? Yang itu tuh apa? Yang flash disk yang merah-merah itu ada yang inget? Yang warna merah sekarang tuh lupa saya tuh. Kalau dulu Kingston ya, yang terkenal dulu tuh Kingston. Kalau sekarang tuh yang itu tuh, yang merah yang kecil itu tuh. Lupa saya namanya. SanDisk bukan, Pak? Ya, yes, SanDisk ya, SanDisk ya. Nah, itu contohlah itu ya satu ya. Ternyata merek itu pun ada lagi apa namanya tuh derivatifnya gitu ya, turunannya ya. Ada lagi tuh turunan dari basis itu ya. Amelia nyoret-nyoret ya. Nah, terus nah kalau misalkan kita nggak kuat iman ya, bahasa itu nggak kuat iman, maka kita akan mudah sekali terpengaruh. Ya. Terpengaruh artinya apa? Udah ganti aja ini bisnisnya flash disk kayak bingung gitu kan. Nah begitu pindah ternyata juga nggak seistilahnya nggak segampang itu ya, tidak semudah itu ya. Ternyata begitu kita pindah ke lini bisnis yang lain ya, ternyata kita ini bingung lagi gitu ya, nyari apa namanya penyetok bahan bakunya, nyari sumber-sumbernya gitu ya. Nah, ternyata itu kalau kita nggak punya ini ya leadership entrepreneur, kita nggak akan sukses menjadi seorang UKM. Ya mungkin jadinya habis-habisan modalnya ya. Untungannya mungkin ya habis buat makan doang gitu kan. Nah, akhirnya banyaklah pelaku UKM itu yang bangkrut gitu kan. Karena dia nggak kuat, karena dia nggak punya leadership entrepreneur ya. Lalu skill manajemen ya. Nah, keahlian mengatur ya, pengaturan ya. Nah, ini juga penting ya karena seorang pelaku UKM ya, yaitu seorang pengusaha ini memiliki tingkat stres yang tinggi ya. Kenapa? Karena ya kalau kita menjadi seorang karyawan mungkin ya kita akan gitu-gitu aja gitu ya, apa namanya tinggal nunggu bulanan aja gitu ya. Nah, tiap bulan nunggu gajian gitu kan kalau apa namanya karyawan kan. Tapi kalau seorang entrepreneur, bentar. Oke, teman-teman, mohon maaf ya. Lalu penggunaan teknologi. Nah, ini juga ya penting sekali apalagi sekarang ya harus berkolaborasi dengan dunia IT ya. Kenapa? Karena kalau tidak ya apalagi di zaman pandemi kemarin itu ya. Itu luar biasa, banyak sekali UKM-UKM yang tidak berkolaborasi dengan IT ya. Bangkrut ya. Kenapa? Karena pembelinya menurun drastis. Tapi dengan UKM yang berkolaborasi dengan IT yaitu dengan adanya ojol ya atau mungkin dengan maaf ini yang nyoret-nyoret siapa ya? Tolong dong. Itu tidak sengaja. Iya, jadi nggak kelihatan nih. Bisa kok dihapus. Yang hapus apa yang harus nyoret ya. Nah, penggunaan teknologi ya. Jadi penting karena kalau dia tidak berkolaborasi dengan penggunaan teknologi, dia akan bangkrut. Tapi kemarin nih zaman pandemi ya. Pelaku UKM yang hanya mengandalkan pembeli secara offline itu luar biasa ya. Menurunnya luar biasa saat ya.
Tapi dengan UKM yang ikut dengan ojol ya, atau mungkin kayak Shopee dan Grab ya, dan Gojek ya, itu malah sebaliknya ya, mereka malah untungnya berlipat-lipat. Bahkan ada sebuah restoran ya, UKM, dia membutuhkan karyawan di saat orang lain memecat karyawan ya. Artinya apa? Artinya kondisi itu ternyata bisa berbalik ya, bisa merugikan bagi orang lain tapi bisa menguntungkan buat dirinya sendiri ya. Nah, lalu produk dan inovasi ya. Nah, ini juga penting ya, produk dan inovasi. Jadi produk itu harus ada derivatifnya ya. Misalkan ya tahu ya, tahu itu jangan cuma digoreng aja, misalnya tahu dibacem terus diapain lagi ya. Nah, itu jadi ada inovasinya ya. Orang kan kadang-kadang bosen kan. Itu aja dari segi makanan ya, belum lagi yang lainnya gitu ya. Nah, dan juga pemasaran ya. Nah, pemasaran sekarang ini udah luar biasa hematnya ya, dengan adanya media-media sosial ya, yang bisa membuat akun secara gratis ya, kita bisa memasarkan. Ada TikTok, ada namanya tuh snack video, ada namanya tuh apalagi tuh Hello apa gitu ya, terus apa gitu ya, Facebook ya, terus ya itu bisa kita gunakan ya untuk memasarkan ya. Tinggal kreatifnya apa ya? Nah, tinggal kreatifnya ya. Nah, iya ya, tinggal kreatifnya kita ya. Modal ya. Nah, modal ini selalu identik dengan uang, padahal modal itu tidak ya. Modal itu adalah berbagai macam ya, bisa kepercayaan orang kepada kita adalah modal yang terpenting ya. Karena sekarang ini musimnya reseller ya. Jadi kita nggak perlu punya uang, kita bisa jualan ya. Nah, jadi kita bisa menjual barang yang yang punya orang lain gitu ya, tanpa harus memilikinya. Nah, menyiapkan entrepreneur di revolusi industri 4.0 ya. Nah, standar keterampilan yang harus dikuasai ya. Ada keterampilan umum, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif ya. Logis itu maksudnya apa? Ya harus masuk akal gitu ya. Misalkan nih mau jualan ya, jualan apa nih gitu kan, harus fokus gitu ya, harus fokus. Nah, lalu kritis gitu, maksudnya tuh jangan hanya nerima gitu saja tuh maksudnya gini. Ini loh, bisnis ini untungnya sampai misalkan taruhan sampai 50%. Nah, jangan langsung percaya, masa gitu kan. Jadi jangan langsung percaya gitu aja ya. Misalkan nih yang lagi terkenal apa nih sekarang nih? Misalkan NFT gitu ya. Yang lagi hot-hotnya kan. Ini si apa dulu tuh? Gozali itu ya. Bisa sampai 2M harga gambar mukanya. Nah, gitu juga harus kritis tuh. Bener nggak gitu kan? Coba telusurin. Jangan-jangan benar gitu kan. Nah, itu kritis ya. Sistematis ya. Nah, sistematis itu ya kita harus tahu tahapan-tahapannya ya. Tahapannya misalkan untuk menjadi seorang sukses ya. Jadi orang yang sukses itu kita harus tahu nggak pendek ya. Nggak pendek maksudnya kita harus tahu tuh tadi tuh, misalkan pasarnya di mana ya, tempat beli bahan bakunya itu di mana, terus pengiriman ya. Ini lu lihat sih. Ya, Haidir, apa Haidir? Halo Haidir. Ya, bahan bakunya belinya di mana ya, terus segala macamnya lah ya, kita harus tahu tuh penjualannya di mana gitu kan. Nah, ini sistematis, jadi tidak bisa kita langsung main asal tembak ya. Dan inovatif ya. Nah, inovatif itu maksudnya kita bisa membuat produk yang baru ya dari produk yang lama. Dari tampilannya ya, terutama dari packagingnya lah ya. Nah, dari packagingnya. Lalu menguasai teknik, prinsip, dan pengetahuan prosedural ya tentang penggunaan teknologi informasi ya. Nah,
Nah, lalu keterampilan khusus mampu secara mandiri mendesain proses bisnis dalam suatu sistem informasi akuntansi yang mendukung penyediaan informasi. Berbasis informasi. Ya, ini khusus artinya sudah lebih dalam lagi ya, itu tentang akuntansi, proses pencatatan transaksinya ya. Nah, ini memang ada beberapa orang tertentu yang harus mengetahuinya ya. Lalu sistem development life cycle ya, bagaimana siklus ya hidup ya, pengembangan siklus hidup sebuah organisasi ya. Bagaimana menyiapkan masa depan, yaitu investasi pada pengembangan digital skill ya, menerapkan prototype teknologi learn, lalu pendidikan berbasis international certification dan digital skill, responsif terhadap industri dan bisnis, pengembangan teknologi dan pembelajaran berbasis human digital skill ya. Nah, jadi harus memiliki digital skills, yaitu memiliki keahlian digital ya. Karena sekarang itu memang masa-masanya digital ya. Nah, sekarang masanya semuanya serba digital. Kalau kita tidak mengetahui digital skills, ini sangat berbahaya teman-teman. Kenapa? Karena kita bisa menjadi istilahnya itu penonton ya, atau menjadi pembantu di rumahnya sendiri gitu ya. Karena sekarang itu serba digital ya. Nah, skill industri masa depan. Nah, kompleks perubahan solving. Kemampuan untuk memecahkan masalah yang asing dan belum diketahui solusinya ya. Dan social skill, kemampuan untuk melakukan koordinasi ya, negosiasi, persuasi, lalu mentoring ya, coaching ya, kepekaan dalam memberikan bantuan hingga emotional intelligence ya. Nah, ini social skill ya. Proses skill, kemampuan terdiri dari active listening, logical thinking, dari mentoring self dan lainnya ya. Lalu sistem skill, kemampuan untuk dapat melakukan judgment dan keputusan dengan pertimbangan cost benefit serta kemampuan untuk mengetahui bagaimana sebuah sistem dibuat dan dapat dijalankan ya. Ada lagi kognitif, kemampuan kognitif, skill yang terdiri dari cognitive flexibility, creativity logical, reasoning, problem sensitivity, mathematical reasoning, dan visualisasi. Ya. Nah, ini kemampuan kognitif. Ya. Lalu penguasaan 5 elemen ICT, ya, yaitu business acumen, yaitu strategic business decision based on big data. Ya. Jadi melakukan strategi bisnis dengan dasar data, big data. Ya. Jadi ada big data, dari big data ini kita bisa menentukan apa nih yang sedang diminta oleh masyarakat, apa nih yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat banyak. Ya. Behavioral competence, adanya kemampuan, ya, kemampuan intelektual, curiosity, critical thinking, dan lifelong learning. Pembelajaran jangka panjang, ya. Jadi itu memiliki durability, ya, kemampuan durable, bertahan, ya. Jarang lah orang bisa memiliki durable ini ya, kemampuan dalam mempertahankan analisa. Ya, kadang-kadang kita bosan kan, belum ada 1 jam kita udah ganti aja lah pemikiran yang lain. Lalu digital acumen, understand how emerging technology operate ya. Nah, bagaimana memahami bagaimana menjalankan sebuah teknologi ya. Lalu data integration, synthesis, dan analisis, menggunakan yang terstruktur dan tidak data yang terstruktur dan tidak terstruktur, mengevaluasi data ya secara keseluruhan dan menyambungkan semua risiko-risiko yang ada ya. Bagaimana kita menganalisa ketika ada risiko yang ini, dia nyambung ke risiko yang mana nih gitu kan. Lalu komunikasi yang efektif menggunakan komunikasi yang baru ataupun yang ada gitu ya, dengan menggunakan channel-channel yang ada ya. Nah, ini penting ya ketika kita menjadi seorang pengusaha UKM ya, memiliki ini ya. Sebenarnya sih bukan cuma UKM ya, hampir semuanya lah. Nah, ini ya keterampilan yang dibutuhkan di tahun 2020 ya. Nah, ini 2015 mungkin kompleks problem solving yang masih sama lah.
Nah, tapi ini ada beberapa tuh bergeser ya. Yang tadi negotiation itu yang tadi nomor 5 di nomor 9 ya. Nah, yang nomor 2 itu critical thinking ya, kreativitas, people management ya. Yang tadinya nomor sekian naik ya, berubah-ubah ya. Kualifikasi akuntan ya, ini juga ya.